Ayo Kak Ani, mungkin bisa diceritakan kedatangannya hari ini ke Polres Jakarta Selatan ada apa? Oh, ini di BAP untuk kasusnya Sahrul Isa. Mungkin dari tadi di atas saat diperiksa ada berapa pertanyaan kok? Oh ya, yang pasti masalah Sahrul Isa ini, walaupun dia membawa penetapan pengadilan, itu tidak bisa menganulir Al-Quran. Jadi ibadahnya seseorang, laki-laki atau perempuan sudah diatur dalam Al-Quran. Tidak bisa diintervensi oleh hukum undang-undang KUHP, bahkan UUD. Berarti ini laporan sebelumnya atau ada laporan lain? Ada banyak yang melaporkan. Saya baru hari ini di BAP, nanti berikutnya saksi-saksi dan saksi ahli. Berarti ini menegaskan bahwa Kuali datang sini untuk laporan Kuali terhadap Isa Sega berarti. Ya, kita ucapkan terima kasih ya ke Kepolisian Republik Indonesia, bapak-bapak ibu polisi yang Masya Allah, kan banyak tuh viral, nggak diurus. Insya Allah diatensi, insya Allah berlanjut, cuman butuh waktu, butuh proses. Kerjaannya polisi banyak banget, nggak cuma ngurusin ini kan gitu. Mungkin ada membawa bukti-bukti baru nggak sih kok? Ada banyak, ada. Mungkin Contohnya dia mengaku di podcastnya Maya Estianti ya, akte lahir waktu lahir perempuan, enggak waktu lahir laki-laki. KTP-nya laki-laki. Justru penetapan pengadilan itulah membuktikan bahwa telah hadir seorang laki-laki bunyinya, bukan perempuan, gitu, untuk berganti nama. kok sejauh ini kan juga sudah banyak yang melaporkan Izat ini. Ya. Sejauh ini ada etikat baik dari beliau nggak sih kok? Saya udah podcast sama Dr. Richard Lee ya. Kita menunggu apakah dia mau mengakui kesalahannya. Kita tidak membenci manusianya enggak, tapi ini fatal kesalahannya karena melanggar ketentuan Al-Qur'an. Walaupun Anda pakai penetapan pengadilan, penetapan presiden sekalipun nggak akan bisa merubah tata cara ibadah yang diatur Al-Qur'an. Jadi sayangnya sepertinya malah semakin menjadi menantang, yakin dengan saya ini dengan penetapan pengadilan sah gitu. Ya itu silahkan nanti kita buktikan. Apabila nantinya kok misalkan ada etikat baik dari beliau, proses hukumnya tetap berjalan atau seperti apa kok? Saya pernah ngomong di podcastnya Dr. Richard, kalau dia menyadari dan mau menyadari kekilafannya, kesalahannya, meminta maaf, kita ya udahlah. Tapi enggak, ini makin menjadi, jadi mudah-mudahan kan yang kita cari bukan menjahati orang, menjatuhkan orang ya. Kita cari ini menegakkan syariat, mencari ridho Allah. Ya, kalau sudah begitu saya serahkan ke polisian secara hukum. Apalagi dia pernah ngancem katanya, saya mau dipolisikan balik, ya kita tunggu. Saya tunggu, malah ini orang diajak baik-baik kok malah ngancem-ngancem gitu. Tapi menyayangkan nggak sih dengan perlakuan si Isa Sega sampai sejauh ini? Iya. Geram ini. Geram sih enggak ya, cuman kan banyak tuh waria yang juga transgender yang juga umroh dengan cara laki-laki. Itu malah kita menghargai ya, bahkan kita doakan mereka dikasih hidayah, apa yang didoakan mereka didoakan di sana dikabulkan Allah. Tapi Isa Sega ini menjadi seperti malah menantang, terus malah makin menjadi, malah ngeyel dengan pendirinya sendiri gitu. Nah, ini kalau sudah begitu ulama nggak didengar, anggota DPR nggak didengar, orang-orang nggak didengar. Nah, ya sudah, kalau begitu diteruskan saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti berbeda dengan misalnya almarhum Bunda Dorce kan enggak yang itu kan gimana? Dorce kan kasusnya beda ya, gitu. Beliau memang dicek perempuannya lebih banyak. Nah kalau ini kan kita sedang telusuri di pengadilan, kan tinggal diminta tuh berkasnya waktu dia penetapan itu rumah sakit mana yang keluarin. Dasarnya apa? Orang laki-laki nggak punya rahim, ya nggak punya rahim, terus jelas lebih banyak laki-lakinya. Kok saat kemarin wawancara juga kan beliau ini kan tetap kekeh bahwa dirinya adalah perempuan. Ya, Tapi kok lihat mungkin seperti apa sih kok? ya terserah dia bilang dia perempuan atau enggak. Saat ini dia bilang perempuan, 2017 dia bilang dia laki-laki. Dan penetapan pengadilan membuktikan bahwa dia laki-laki. Coba dilihat di SIP yang 2017 laki-laki. Mungkin penetapan yang baru kan itu atau gimana kok? Ya,
penetapan hukum itu namanya penetapan administratif yang sedang kita laporkan ke Komisi Yudisial, yang sedang kita laporkan ke beberapa pihak bahwa ini tolong dicek lagi dong karena penetapan laki-laki dan perempuan itu berlaku untuk bukan untuk transgender, untuk kelamin ganda. Kan banyak nih kejadian orang-orang lahir kelaminnya ganda. Maka pengadilan menetapkan dengan bukti rumah sakit bahwa dia laki-laki atau perempuan dengan pemeriksaan medis. Nah, ini bukti medisnya mana si Sasega ini? Rumah sakit mana yang keluarin dokternya siapa? Nanti kita pasti dapat itu datanya. Untuk saksi berapa? Mungkin Kira-kira berapa saksi? berapa Ya, saksi? yang koko bawa mungkin. Cukup banyak ya, udah banyak tapi ya kita sesuai dengan hukum nggak usah banyak-banyak lah, 3 udah cukup. Kau bilang dari hukum Al-Quran seperti apa? Hukum Al-Quran seperti apa nih? Bisa dibilang? Gimana? Jadi kau bilang Dari hukum Al-Quran. Gini, hukum Indonesia yang digunakan oleh Sahrul Isa adalah hukum penetapan Pengadilan Negeri 2017 yang dianggap oleh secara hukum pun tidak sah. Jadi penetapan pengadilan 2017 yang menetapkan dia bisa mengganti identitas jadi perempuan itu nggak sah. Mana fatwa MUI-nya? Sah jika MUI ikut menetapkan. Hukum di Indonesia ada 2 kan gitu. Hukum agama, makanya kita punya di KTP kolom agama. Dan hukum pengadilan itu nggak sah karena MUI tidak menyatakan itu dan MUI jelas mengatakan ini salah, haram. Nah, terus penetapan apapun pengadilan, bahkan saya bilang presiden sekalipun menetapkan tidak bisa menganulir apa yang ada dalam Al-Quran. Kan dia ibadah kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Pedomannya bukan KUHP, pedomannya bukan penetapan pengadilan, pedomannya Al-Quran. Maka itulah sebabnya dia kena pasal 156A, hukumannya minimal 5 tahun. Ini dilaporkan satu pasal 56 ayat. Ya ada beberapa pasal lah. Jadi dia menyebarkan berita bohong bahwa lahir dengan akte lahir perempuan itu kan bohong, dusta. Penyebaran berita bohong. Kita tahu kok ada aktenya lahir dengan laki-laki. Sahrul Isa namanya. Kok mungkin agenda selanjutnya dari Polres sendiri? Ya kita berterima kasih ke Polres Jakarta Selatan dan kita doakan jangan juga terus banyak yang nggak sabar kan, nggak diproses, nggak diproses insya Allah. Apalagi ini laporannya bukan cuma saya, jauh sebelum saya ada 8 orang, 9 orang yang sudah lapor di beberapa tempat, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Polres Selatan. Jadi ini sudah atensi dan ya polisi kan butuh mengumpulkan bukti-bukti ya, butuh BAP dulu sebelum naik ke penyidikan. Kok mungkin terakhir kok apa pesannya untuk IZ? Ya mudah-mudahan Sahrul ini dapat hidayah ya. Jadi mudah-mudahan bagaimanapun dia juga manusia kayak kita kok. Itu mudah-mudahan mau jujur, tidak ikutin ego dan menyadari semua orang nggak lepas dari salah dan dosa dan khilaf.